Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini kalau kalian udah ngikutin sosial medianya Sudut Koma atau lebih tepatnya di Instagram, kalian pasti tahu kalau minggu lalu, weekend kemarin sebelum video ini tayang, gue tuh datang ke acara Komipara 4. Komipara 4 adalah satu event perkomikan lokal yang salah satu yang terbesar ya di Indonesia. Dia bertempatkan di Jogja dan udah beberapa kali sih gue bahas di Sudut Koma ini. Gue juga datang ke acara Komipara sebelumnya dan biasanya tuh gue bikin video book haul-nya kan. Pertama-tama gue mungkin akan menyeritain pengalaman gue di Dewan Komipara, di itu Komipara, kemudian pendapat gue soal acaranya itu sendiri kayak gimana, dan baru di akhir video nanti gue akan nampilin book haul dan merch haul yang gue dapetin selama gue datang di acara Komipara 4 kemarin. Oke, openingnya kayak tadi, kita langsung mulai aja dari Day One. Di hari pertama Komipara, gue datang sama salah satu temen gue yang kebetulan lagi berdomisili di Yogyakarta karena dia sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan ya gue jadi punya temen lah untuk datang ke acara Komipara Dewan 1 ini. Oh ya, untuk teman-teman yang sekiranya belum tahu, Komipara 4 sekali lagi sebuah event perkomikan lokal yang berbasis di Yogyakarta dan lebih spesifiknya bertempat di JEC yang diadakan pada tanggal 17 dan 18 Mei kemarin, tahun 2025. Ini bukan acara Komipara terakhir di tahun ini, nanti di akhir tahun dia ada lagi, Komipara 5. Detailnya kalian cek aja Instagram dari Komipara. Gue datang di JEC tuh tepat sebelum opening, sekitar jam 10 kurang, dan gue gak nyangka sih antriannya udah sepanjang ini. Dan seneng sih ngelihat antusiasme teman-teman lain untuk datang ke acara Komipara 1 ini. Terlepas dari tujuan minat kalian masing-masing untuk datang ke Komipara ya, kalau gue pribadi sih udah pasti untuk jajan komik. Karena Komipara udah bener-bener jadi one stop perkomikan lokal gitu loh. Karena memang skena perkomikan lokal yang lagi rame tuh ada di ranah indinya, dan problemnya di sana pasti aksesibilitas yang nggak semudah komik-komik major label lainnya kan. Mungkin bisa sih kalian cari di marketplace, tapi pastinya akan tersebar di berbagai toko para kreator-kreatornya. Tapi di acara Komipara 1 ini bener-bener dijadiin di satu tempat. Kalian bisa window shopping di sana, kalian bisa baca sampel-sampelnya, kalian bisa interaksi sama pembaca-pembaca lain, atau bahkan berinteraksi dengan para kreatornya. Itu sih, itu yang jadi selling point yang paling menarik untuk gue pribadi. Mungkin tujuan teman-teman lain yang datang ke Komipara bisa aja beda ya, bisa aja ada yang datang untuk sekedar cosplay ataupun beli merchandise yang ada, menikmati talk show-nya, atau ya banyak sekali lah interest dari berbagai teman-teman yang datang ke Komipara ini. Tapi untuk gue pribadi, gue ingin untuk merayakan komik lokal sepuas-puasnya lah di sana. Tapi sebelum gue berkesempatan untuk explore si Komiparanya ini sendiri, gue nonton proses pembukaan acara Komipara 1 ini yang kebetulan dibuka dengan sambutan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pastinya bikin skillnya Komipara ini jauh lebih besar lagi gitu. Kemudian setelahnya gue lanjut untuk explore Komipara. Di sana ada berbagai food stall yang tersedia yang siap untuk menyelamatkan perut kalian selama event Komipara ini. Kemudian ada satu section untuk LARP. Ada 2 stage yang bisa kalian nikmati. Yang pertama yang dipakai untuk acara opening tadi, dan yang kedua ada stage untuk talk show yang dipandu oleh Ruang Ngobrol sebagaimana Komipara sebelumnya. Kemudian ada booth-nya Gramedia yang bisa teman-teman kunjungi untuk mencari komik-komik lokal yang major label yang baru rilis, atau mungkin komik-komik lokal yang udah terbit lah sebelumnya. Ada juga manga sih di sana. Jadi kalau kalian nyari komik-komik major label, di sana juga ada di booth-nya Gramedia tadi. Kemudian selanjutnya gue langsung explore merchan-merchan yang ada di Komipara 4 kali ini. Sekarang tuh jadi jauh lebih banyak merchannya, komik-komiknya juga jadi jauh lebih banyak variasinya yang dijual. Itu gue suka banget. Ada 3 booth utama yang gue incar di Day One ini. Gue mengkhususkan Day One untuk belanja komik aja.
rencananya gue akan memanfaatkan day 2 untuk belanja merchandise-nya, walaupun spoiler alert, merchandise yang gue incer, yang udah gue tandain di day 1 tuh abis di day 2. Itu kebodohan sih. Satu kesalahan yang gak boleh diulangin lagi lah di Komik Para selanjutnya. Tapi yang jelas ada 3 booth yang gue incer, yang emang gue pengen beli komik lokal di sana. Yang pertama ada boothnya Mas Mato, yang kedua ada boothnya Perakit Komik Malang, dan yang terakhir ada boothnya Indomaret. Ini pertama kalinya ya Indomaret buka di acara Komik Para. Sebelumnya kan Mas Dion dan Kak A itu buka untuk Semesta Ki Gentar aja. Kalau sekarang tuh Indomaret juga ikut gitu, dan ya ada komik yang gue incer di sana. Akan gue tunjukin di bagian akhir video. Jadi ya kita lanjut dulu explore Komik Para ini. Banyak sekali booth-booth keren di sana. Mungkin kalian bisa lihat sendiri sekarang. Gue bener-bener muterin dari ujung ke ujung, puas-puasin window shopping di sana, menikmati komik-komik lokal dengan sepenuhnya. Wah, gue happy banget sih kemarin. Dan setelahnya capek banget sih keliling di Komik Para 4 ini, karena bener-bener jadi jauh lebih banyak yang bisa dieksplor. Jadi ya untungnya ada satu booth komunitas yang dari Komik Para kemarin tuh selalu gue kunjungin gitu, yaitu boothnya Baca Komik Lokal, komunitas Baca Komik Lokal. Di sana kalian bisa istirahat sebentar setelah kaki kalian capek keliling Komik Para 1 ini. Kalian bisa duduk di sana, kemudian baca komik lokal dengan gratis. Pilih sendirilah kalian mau baca yang mana. Gue sempat ketemu foundernya juga, Kak Afi. Sempat ngobrol bentar, sempat ngisi surveinya mereka. Gue penasaran sih sama hasil surveinya. Gue belum, posisi gue take video satu ini tuh gue bener-bener baru balik Komik Para itu. Jadi ya mungkin gue akan kepoin Instagramnya komunitas Baca Komik Lokal sih untuk tahu hasil survei mereka tadi. Ada Mas Langkah juga, dan di sana gue baca komik Jitu dari Reon. Itu loh satu judul yang kemarin berangkat ke Cannes Film Festival bareng Bandits of Batavia sama Locusnya Cosmic. Dan setelah baca komik lokal secara gratis di komunitas Baca Komik Lokal, dan setelah memulihkan tenaga, gue lanjut untuk keliling Komik Para sekali lagi, keliling merchant sekali lagi. Tapi sayangnya ada satu event yang ya cukup disayangkan lah. Gue ada tiba-tiba banget ada kerjaan dadakan. Aduh, itu kocak banget sih. Tapi ya mau gak mau harus gue prioritaskan. Jadi ya gue menutup Komik Para Dewan di sekitar jam 2 siang. Gue langsung balik ke hotel dan menyelesaikan pekerjaan gue tadi, weekend. Wah, gue suka sih tumbuh dewasa. Tapi tetap happy nonetheless karena gue berhasil mendapatkan komik-komik incaran gue. Dan ya, kita langsung lanjut ke day 2. Di day 2 gue berangkat sama 2 temen gue yang lain, teman-teman kuliah lebih tepatnya, teman-teman DKV dulu. Jadi interestnya masih sama lah. Yang satu kebetulan memang kerja di Jogja, dan satu lagi tuh kerja di Semarang dan lagi main ke Jogja, dan specifically pengen datang ke acara Komik Para 1 ini. Di day itu gue berangkat lebih pagi untuk jemput temen gue dulu sih di stasiun Yogyakarta. Kemudian sempat melipir bentar di sekitar Malioboro situ untuk ya cari sarapan sebelum akhirnya berangkat di jam yang sama sekitar mau opening gitu ke acara Komik Para 4. Somehow waktu pertama kali di day itu tuh udah berasa jauh lebih ramai sih Komik Para 4 ini. Jauh lebih ramai daripada si day 1 kemarin. Setelah teman-teman gue beli tiket, kita langsung masuk ke acara Komik Para. Sempat foto-foto bentar sih di banner depannya itu. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, di day itu tuh jadi jauh lebih ramai, jauh lebih crowded, dan jauh lebih seru sih. Gue suka banget sama antusiasme teman-teman yang ya pure have fun gitu di sana. Rutinitas gue di day itu juga sama kayak di day 1 sebelumnya. Gue keliling lagi dari ujung merchant satu ke ujung merchant yang lain. Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya, gue mengkhususkan diri untuk berburu merchandise, bukan komik di day 2-nya. Tapi ya kehabisan. Alhasil gue beli komik lagi. Akan gue tampilin suasana di day 2 Komik Para 4 kemarin yang sekali lagi jauh lebih crowded. 2 temen gue tuh ada beli komik lokal, ada judul Sintren Rarurian. Ya 2 itu sih, sama 1 manga itu Junji yang ikan itu loh. Gue gak tahu judulnya apa sih, tapi ya yang jelas yang ikan-ikan itu. Habis keliling gue istirahat lagi di boothnya Baca Komik Lokal.
habis itu lanjut keliling lagi, dan ya itu gila sih dia itu. Makin siang makin sore tuh makin rame men, gila. Padahal tuh posisi di luar hujan. Itu gue nggak expect sih, karena di luar tuh lagi hujan deras-derasnya, tapi pengunjungnya tuh malah nambah gitu. Orang-orang tetap datang men, itu wah gila sih. So ya, dia itu lebih lama gue di sana, walaupun tetap nggak sampai acaranya selesai ya, karena gue juga kurang cocok di suasana yang ramai. Gue mulai ya capek banget lah, capek banget terakhir itu. So ya, itu untuk pengalaman gue keliling di acara Komipara dari mulai day 1 sampai day 2. Sekarang kita langsung masuk ke book hall-nya aja kali ya. Atau haul merchandise-nya dulu, walaupun mungkin gue nggak dapet banyak merchandise yang gue incar dan gak sebanyak yang Komipara sebelumnya juga, tapi gue ada beli beberapa, jadi gue tunjukin dulu kali ya. Ada gantungan kuncinya Sohibul Hikayat, ini komiknya Mas Tamam sama Mas Aga, walaupun nggak dijual gantungan kunci gini ya, tapi lebih ke kalau kalian beli komiknya karena baru launching juga di sana, kalian akan dapat merchandise satu ini. Kemudian ada merchandise perkucingan. Ini adalah satu booth yang non-komik yang selalu gue datengin tiap ke Komipara. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, dan yang terakhir 5. Gue gak akan bosen sih sama permiman kucing duniawi ini. Terus gue juga dapet postcard dari komunitas baca komik lokal. Ini katanya bikinannya Kak Afi sendiri sih. Jadi para pengunjung yang habis ngisi survei tadi tuh akan dapat kesempatan untuk pilih satu postcard gratis, dan gue pilih yang ini, Ghibli. Dan yang terakhir beneran sedikit banget sih merchandise yang gue beli di acara Komipara kali ini. Lebih banyak komik lokalnya, sumpah gila. Yaitu pinnya, ini kalau kalian fans akutnya SpongeBob, kalian pasti tahu sih pinnya Squidward 1 ini. Dan guess what, gue beli 2 men. Untuk satu temen yang fans akut SpongeBob lain sama kayak gue. Dan ya itu aja sih untuk merchandise-nya. Sekarang kita masuk ke book haul komiknya. Akan gue mulai dari komik-komik yang gue beli di Day 1 dulu kali ya. Oke, di Day 1 gue ada belanja 3 buku, 3 komik. Komik pertama yang gue beli ada dari Perakit Komik Malang. Ini judul lama sih sebenarnya. Gue udah penasaran sama komik satu ini tuh mungkin dari gue SMA, waktu komik ini pertama kali launching di Pakoban, Pasar Komik Bandung. Yes, namanya masih Pakoban, belum Peskom. Dia menang Outstanding Compilation atau antologi. Apalagi kalau bukan judul kutukan, pastinya judul-judul kompilasi yang ada dalam buku satu ini akan bertemakan kutukan satu ini. Dan merupakan karya dari Eryono, Sandi SN, Reza R, Pierre Rangga, Raka Sasmaya, Aholis, Ahmad Fadli, dan Alice Naik. Kelihatan gak sih? Aduh, glossy banget lagi. So ya, finally gue beli komik incaran gue dari zaman SMA satu ini. Dan ya, gak sabar buat baca sih. Mungkin akan cocok buat jadi bahan bacaan Halloween nanti kali ya. Ini dia, menang Outstanding Compilation Antologi Pasar Komik Bandung 6. Wah, tahun berapa tuh? So ya, komik pertama kutukan dari Perakit Komik Malang. Komik kedua, ini gue beli di booth-nya ini Maret tadi. Ini juga sebenarnya rilisnya udah tahun lalu ya, tapi baru pertama kali dijual di Komipara kalau nggak salah. Yaitu komik antologi lagi, Motherhood, yang merupakan karya dari Kak Ai, kemudian gambar Nana, which is my favorite gitu ya, komik-komiknya dia. Dan kemudian ada Mark Firer, Yachi yang autornya Not Today Human itu yang udah pernah gue bahas di Sudut Koma ini. Dan Yupit, ini merupakan komikus lama yang dulu tuh gue baca yang warung bukan sih? Ya, komikus-komikus besar perempuan ini yang karyanya nggak main-main akhirnya berkolaborasi dalam judul antologi Motherhood. Yang ini kebetulan ada deskripsinya di belakang, jadi bisa gue bacain. Yang kutukan tadi nggak ada. So ya, Motherhood ratingnya 15 tahun ke atas, dan blurb-nya kayak gini. Dalam antologi Motherhood, 5 komikus perempuan berkisah soal ibu, tentang peran ibu, tentang menjadi ibu, tentang kehilangan ibu. Oh shit, gue gak nyangka akan kayak gini sih. Juga tentang bagaimana seorang ibu membentuk anak perempuannya sebagai ibu nantinya.
Dengan berbagai cara, cerita-cerita di antologi ini akan menginspirasi kalian untuk memeluk atau merayakan atau mensyukuri atau memaafkan baik ibumu maupun dirimu sendiri. Wah, gue kayak akan suka banget sih sama judul satu ini. Dan karena Hari Ibu Sedunia udah lewat kemarin, mungkin akan gue bahas di Hari Ibu Nasional nanti kali ya, akhir tahun. Wah, gue gak sabar sih buat baca, kayaknya akan bagus banget yang satu ini. Oke. Judul kedua ada Motherhood, antologi dari berbagai komikus-komikus perempuan di Indonesia. Oke, next. Ada satu komik yang sebenarnya gue tinggal ambil doang di acara Komipara kemarin, karena gue udah ikut PO-nya dari sebelum acara Komipara dan gue pilih untuk pick up komiknya di acara Komipara instead of dikirim ke rumah. Yaitu komik 1SR6 ini, karya dari Mas Mato. Ini tuh dulu tuh pernah terbit dalam ranah major yang kemudian diterbitkan ulang setelah kontraknya selesai secara indie dengan format yang jauh lebih superior lah dari komiknya yang dulu. Dari segi size deh, dia upsize. Gue ada ngeliat komik 1SR6 yang lama di bootnya komunitas baca komik lokal tadi, yang baru jauh lebih besar. Dan ini tuh ada jaketnya, mungkin gue buka kali ya. Jaketnya tuh ada banyak dan kalian bisa milih kalau ikut PO-nya kemarin. Wah gila sih, bagus banget sih. 1SR6 Upacara Merdeka. Wah. Ini gold foil bukan sih namanya? Tapi ada banyak sekali cover jaket yang bisa kalian pilih. Gue sih pilih yang ini ya, satu-satunya yang cewek kayaknya. Karena gue belum tahu ceritanya kayak gimana, jadi gue random aja gitu pilih si jaket ini. Gue cuma milih berdasarkan warnanya yang oke sih. Ada dua sebenarnya, yang ini sama yang mainan yoyo itu loh, yang kuning, ungu, oranye. Tapi gue akhirnya memutuskan untuk pilih yang ini. Ini juga keren banget, men. Gue sebenarnya belum tahu sama sekali malah 1SR6 itu tentang apa. Gue tahu waktu dibahas sama Ruang Ngobrol kalau nggak salah, dan setelahnya Mas Mato open PO judul satu ini yang sekali lagi diterbitkan ulang secara indie, dan gue baca blurb singkat di belakang bukunya tuh lumayan menarik. Kayak gini, bukanlah nama task force penumpas teroris, bukan juga nama virus ganas terbaru. 1SR6 hanyalah kelas biasa di sekolah menengah seni rupa yang biasa pula. Yang menjadikannya luar biasa adalah para penghuninya. Penghuni 1SR6 adalah berandal kelas kakap. Begitu parahnya kelas buangan ini sampai murid-murid kelas lain menjuluki mereka kelas daraka. Ini pasti relate banget sih zaman kalian sekolah dulu. Nah, apa jadinya bila upacara pengibaran bendera yang sakral diserahkan pada para berandal ini? Itu seru banget sih premisnya, dan kayaknya emang format cetakannya komik-komiknya Mas Mato tuh superior semua gitu. Dan kayaknya beliau tiap Komipara tuh ngeluarin judul baru, jadi gue nggak sabar sih nungguin next dia mau ngeluarin komik apa. Kalau kualitasnya kayak gini mah gue beli, men, gila. Oke, untuk komik terakhir di Dewan ada 1SR6 karya dari Matohak. Gue seneng komiknya bagus-bagus. Oke, itu. Ini yang kegagalan mencari merchandise tadi akhirnya berbuah 2 komik. Yang pertama komiknya Mas Mato lagi. Ini adalah satu komik yang sebenarnya udah pengen gue beli di Komipara yang sebelumnya, tapi waktu itu budget gue habis dan ya baru bisa kebeli sekarang, yaitu di waktu ini. Gue nggak tahu ini tentang apa sih, dan blurb singkat di belakang bukunya pun cuma sekelebat kisah tentang asa yang pupus dan perjalanan seiring waktu. Sebenarnya udah banyak yang ngebahas komik ini juga, antara di sosial media ataupun di YouTube, tapi gue memutuskan untuk menghindari review-review mereka karena ya sekali lagi gue pengen beli sendiri komiknya nanti di Komipara 4 ini dan baca bukunya dulu gitu sebelum gue dengerin pendapat teman-teman lain tentang komik satu ini. Dan ya sejujurnya yang pengen alasan kenapa gue pengen beli komik satu ini adalah si covernya sih. Ini cakep banget, men. Kalau yang 1SR6 tadi gue sangat mengapresiasi kualitas cetakannya dan ya formatnya segala macam. Yang ini tuh lebih ke ilustrasinya sih. Gue ini gorgeous banget, men. Nggak cuma itu akan dapat bookmark juga dan postcard ini yang wah ditulisin sih. Wah, thank you Mas Mato.
Kayaknya bener deh, beli komik-komiknya Mas Mato tuh akan puas karena kualitasnya yang bagus banget dan banyak banget bonusnya pula gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke satu komik terakhir. Kali ini kita lompat ya ke ranah major label yang kebetulan baru launching juga sih di acara Komipara ini, yaitu Sohibul Hikayat, karya dari Mas Tamam dan Mas Raga. Ya bener, Sohibul Hikayat, kisah seram yang benar terjadi di Jakarta. Dan untuk blurb dari Sohibul Hikayat ini sendiri ada Jakarta adalah kota metropolitan yang identik dengan kemajuan zaman dan modernitas. Tapi siapa sangka di balik gemerlap dan hiruk pikuk kota ini tersimpan berbagai kisah seram yang sungguh-sungguh menimpa penduduknya. Kisah-kisah yang begitu mengerikan namun sulit dinalar oleh logika. Oleh kami, kisah-kisah tersebut sudah dikumpulkan dari para narasumbernya secara langsung dan siap disajikan pada Anda lewat Sohibul Hikayat. So memang sesuai dengan judul dan tagline-nya ya, kisah seram yang benar terjadi di Jakarta. Mas Tamam dan Mas Raga kan sama-sama orang Betawi ya. Judul mereka sebelumnya yang Sayuti Cowboy Betawi juga mengangkat budaya mereka gitu. Jadi gue, by the way yang Sayuti tadi gue belum baca ya, karena budget man. Gue udah baca yang volume pertamanya aja. Dan gue penasaran sih kolaborasi mereka dengan budaya mereka sendiri dalam genre horor gitu. So ya, itu untuk komik terakhir yang gue beli di acara Komipara. Total ada 5. Ada 5 komik, 5 judul yang bikin gue seneng banget sih. Happy banget gue di Komipara kali ini. Over budget tapi happy nonetheless. Oke, cerita tentang pengalaman gue di Day One dan Day 2-nya udah, book haul-nya juga udah. Sekarang mungkin gue mau merangkum pengalaman gue di Komipara 4 kali ini. Yang pasti gue seneng ya, Komipara tuh kesannya setiap tahun jadi jauh lebih besar, kemudian merchannya jadi jauh lebih banyak, komiknya jadi jauh lebih banyak, itu gue suka banget. Gue juga suka bagaimana layoutnya terus berganti, jadi walaupun kalian datang di Komipara sebelumnya, kalian tetap dapat pengalaman baru. Talk show-nya juga jadi jauh lebih bervariatif, membahas judul-judul baru yang terbit, dan ya overall gue nganggap Komipara tuh terus berkembang gitu. Dan sebagai seseorang yang reguler kesana tiap acaranya, itu jadi satu hal yang cukup pleasing untuk gue yang datang ke sana. Dan satu hal yang tentunya bikin Komipara kali ini spesial adalah karena Sudut Koma diajak untuk berkolaborasi sebagai media partner. Itu juga alasan kenapa gue banyak mempromosikan Komipara 4 belakangan ini ya, terutama untuk kalian yang sekali lagi ngikutin Sudut Koma di sosial media, di Instagram. Gue seneng gitu diajak untuk ikut menggemakan acara yang dari awal gue suka gitu, karena sekali lagi gue udah bahas Komipara ini tuh dari dulu men. Kalian bisa cek. Jadi kalau kalian penasaran sama Komipara sebelumnya, bisa tonton video di Sudut Koma ini setelah video ini selesai tentunya. So thank you banget untuk Komipara atas experience komik lokalnya yang luar biasa dan kesempatannya untuk bekerja sama di Komipara 4 kali ini. Bener-bener happy, capek banget karena gue sekali lagi bukan tipe-tipe orang yang cukup suka berada di keramaian. Ini aja gue udah capek banget, mungkin kelihatan ya. Tapi happy banget atas book haul gue di Komipara kali ini. So nggak komplain. Gue bisa belanja komik-komik tadi, gue bisa window shopping, ketemu sama pembaca lainnya, ngobrol sama pengunjung yang ada, ngobrol sama kreator-kreator komik yang gue beli tadi, ketemu sama teman-teman komunitas, ketemu sama teman-teman media yang lain. Gue ketemu banyak orang sih di Komipara kali ini. Ada Kak Akvi tadi dari Baca Komik Lokal, Mas Langkah, kemudian ada Mas Syafi dari podcast Komik Indo. Tim Ruang Obrol juga ketemu semua kecuali Mbak Tika ya. Gue pengen banget masalahnya ketemu Mbak Tika, pengen ngobrol soal novel gitu. Tapi kebetulan waktu gue ketemu Mbak Tikanya, dia tuh lagi mimpin talk show. Habis itu gue tinggal, dan setelahnya waktu gue cari lagi udah nggak ada. Jadi nggak ketemunya sama tim Ruang Obrol yang lain. Mas Danas, Mas Bagas, ada Mas Daris enggak sih, Mas Riku dari Sudut Komik, kemudian banyak banget sih. Dari kreator juga tentunya ketemu Mas Mato, Mas Dion, Kak Ai, Mas Ervan, banyak lah. So mungkin itu aja
Happy banget gue di acara Komepara kali ini. Gue sangat menantikan acara Komepara 5 nanti. Gue nggak sabar komik-komik lokal apa aja yang akan gue beli nanti. Dan ya mungkin itu aja sih. Gimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang datang ke acara Komepara 4 kemarin nggak? Gimana pengalaman kalian? Atau kalian khilaf komik apa aja nih? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.